Batu bata adalah salah satu bahan bangunan yang penggunaannya sudah dikenal sejak lama. Mulai dari candi, gapura hingga rumah, dan bangunan modern banyak menggunakan bata merah. Dengan komposisi yang tepat, bangunan yang menggunakan batu bata bahkan dapat bertahan hingga ratusan tahun. Namun, ada satu masalah, yaitu semakin langkanya bahan baku berkualitas untuk membuat bata merah, yaitu tanah liat. Berbagai inovasi pun dikembangkan untuk mencari pengganti batu bata merah. Persaingan dengan berbagai bahan pengganti membuat populasi perajin batu bata menjadi jauh berkurang. Walau semakin sedikit, masih ada perajin batu bata merah yang bertahan. Kali ini, saya akan mencoba merasakan bagaimana kehidupan para pembuat batu bata di daerah Tanjung Baru, Cikarang Timur. Kegiatan dimulai sejak fajar menyingsing. Mencangkul tanah liat menjadi menu pembuka saya hari ini. Pemberani, aku udah ngos-ngosan banget, udah capek banget, tapi masih kalah sama yang lainnya. Tuh, lihat deh, bapak-bapak yang lain tuh masih udah banyak banget. Aku masih sedikit. Ya nggak apa-apa lah ya, kita masih nyoba-nyoba gitu. Aku mau lanjutin lagi deh. Mau balap. Sebenarnya hampir semua jenis tanah liat bisa digunakan sebagai bahan baku bata merah. Tapi ada kriteria untuk tanah yang akan digunakan, yaitu tidak mengandung pasir dan kapur. Oke Mbak, beliin air Mbak. Siapa? Ya Pak, nyiram ini. Di mana tadi ambil Itu. Situ ya? Full nih ya? Full. Oke. Untuk mempermudah pengangkutan, tanah liat harus diberi air. Selanjutnya, tanah akan dibawa menuju lio, yaitu tempat pembuatan batu bata. Ini taruh sini atau disiramin, Pak? Siramin, nggak apa-apa. Siramin aja? Iya. Gitu. Ada perbedaan antara tanah liat dengan lempung. Perbedaannya ada pada komposisi tanahnya. Tanah liat memiliki sifat lentur dan sulit ditembus air. Memiliki warna lebih terang daripada tanah lempung. Tanah liat tidak banyak campuran pasir dan batuan kecil. Kalau tanah lempung terdiri dari campuran pasir, tanah liat, dan debu dengan jumlah yang hampir sama. Yang tengah saya dan Pak Hardi lakukan ini namanya adalah proses ngulet, atau seperti membuat adonan campuran tanah liat dan air. Pemberani. Jadi setelah dicangkul, ini semua harus dikasih air. Jadi semuanya jadi adonan tanah liat biar gampang di cetak-cetak. Lelah juga ya. Setelah proses ngulet, sekarang adonan tanah liat dibawa ke dalam lio. Pak, aku bantu nyangkul ya, Pak ya. Ini. Yang mana tuh? Yang tengah. Oke, makasih. Nyangkut. Gini ya, Pak ya? Oke. Terus ngangkatnya gini. Iya. Jadi gini. Kecilan baik. Kecilan Kecil aja deh. baik. Aduh. Gini, Pak. Oke. Kita boleh jatuhin. Oh, jatuhin aja. Nggak dapat nggak apa-apa, yang penting jatuhin. Oke. Salah satu ciri utama dari tanah liat yang baik adalah sifatnya yang lengket saat basah, sehingga mudah untuk dibentuk menjadi batu bata. Jadi ini kalau pengambilan tanah-tanah liatnya ada jam-jam tertentu nggak? Kalau ngambil tanahnya ya pagi, ntar siang tengah hari
Wis tur. Oh, terus ini tanah liat itu bisa dibuat apa aja selain dibuat batu bata? Iya banyak sih. Kalau di tempat lain mah dibikin kenteng. Oh gitu. Kalau keramik nggak bisa hancur. Ini kan kurang matang. Tapi ada nggak sih Kak yang mungkin nggak bisa kita cangkul sekarang gitu? Itu yang atas ya bisa masih. Namanya masih mentah lah. Oh kayak masih mentah gini ya? Keras. Masih keras. Aduh. Oke pemberani, ini pertama kali aku nyobain cangkul dan aduh, udah pegel. Dan sekarang aku mau bantuin bapaknya masukin tanahnya ke dalam. Yuk Pak, kita mau ke dalam yuk. Aku bantuin dorong ya. Proses mengulat hingga mencetak batu bata membutuhkan tenaga yang besar. Tidaklah heran jika memang kebanyakan pekerja pria yang berada di sini. Pemberani, jadi setelah tanahnya dibawa ke sana, gerobaknya itu harus dikasih dedek. Nih, katanya ini tujuannya supaya nggak lengket gitu. Dedek ini berasal dari padi-padi kering. Kalau hujan nih Pak, gimana dong? Nggak jadi nyangkut? Enggak kerja kalau hujan. Nggak kerja. Mm-mm. Terus, ini tanahnya tiap hari datang Pak? Enggak ini mah di beko sekalian. Buat menu Leo gitu. Udah penuh udah pindah. Udah penuh belum nih Pak? Udah. Lagi, udah. Semakin tanah liat terkena air, maka akan semakin lengket. Beberapa kali cangkul saya tersangkut. Sebelum dicetak, saya membantu Pak Lani mengambil sekam atau kulit padi yang sudah ditumbuk. Para pekerja di sini biasa menyebutnya dengan dedak. Sekam atau dedak ini akan digunakan sebagai campuran adonan tanah. Fungsinya adalah memperkuat batu bata agar tidak mudah pecah. Kalau ini buat apa aja sih Mas? Campurin itu. Wajib. Iya. Nggak bisa diganti yang lain mungkin gitu? Enggak. Nah ya. Oke. Ini dibutuhinnya seberapa banyak Mas? Ya cukupnya. Secukupnya. Duh, masih cepet banget lagi. Lokasi Leo yang berada di tengah sawah membuat para pekerja tidak sulit untuk mendapatkan sekam. Untuk membuat batu bata pagi ini, kami membutuhkan 4 karung sekam. Di Leo ini pembuatan batu bata menggunakan sistem press dengan mesin berbahan bakar solar. Pemberani, saat ini aku habis bantuin mas-masnya untuk masukin tanah liat ke dalam mesinnya. Dan itu juga masih dalam pantauan mas-masnya dikarenakan itu sangat banget bahaya. Coba lihat, mesinnya masih jalan terus, selalu masuk terus. Sangat bahaya. Dan aku nggak dibolehin untuk cetak-cetak batu batanya, karena itu harus profesional, nggak boleh kecil dan nggak boleh. Selain proses menjadi cepat, batu bata yang dihasilkan juga lebih banyak. Dengan cara manual, biasanya hanya mencetak 500 hingga 700 buah bata. Namun dengan mesin press ini, perajin bisa menghasilkan hingga 10.000 bata perharinya. Satu orang bertugas untuk memasukkan tanah liat yang sudah dicampur sekam. Satu orang lagi bertugas memotong dan 2 orang menata bata yang sudah dicetak untuk dijemur. Kadang-kadang kayak gini ada yang gagal nggak sih Pak? Enggak ada. Nggak ada ya?
Katanya kebocoran. Kayak gini keringnya bisa berapa lama, Pak? Hah? Keringnya bisa berapa lama? Ada seminggu, kadang-kadang sebulan ini. Lama banget ya? Setiap batu bata yang jadi dihargai Rp90. Upah para pekerja akan dibagikan tiap minggunya dan akan dibagi rata kepada anggota kelompok. Lio, tempat pembuatan batu bata, sengaja dibentuk seperti rumah joglo dengan model bagian pinggirnya rendah dan bagian dalamnya menjulang tinggi. Hal ini bertujuan agar batu bata yang telah dicetak mendapat angin yang cukup. Selain itu, desain unik ini membuat bangunan aman dari terpaan angin yang kencang. Agar cepat kering, selanjutnya batu bata diangin-anginkan. Proses ini disebut juga dengan ngeleng. Dalam satu lio hanya ada satu orang yang bekerja. Biasanya proses ngeleng ini dilakukan oleh pekerja wanita. Bu, Ya. proses nyeleng gini nih berapa lama? Ya sekitar sebulanan lah baru ke ambil gitu. Gitu. Kalau misalkan hujan ngaruh nggak sih Bu? Dia lebih lama gitu? Iya ngaruh, kadang kan kebocoran, jadi pada ambruk, jadi lebih lama itunya, keringnya. Faktor cuaca memang menjadi hal yang penting agar batu bata cepat kering. Proses ngeleng juga sekaligus sebagai proses untuk memilah. Jika ada bata yang patah atau retak, maka akan langsung dibuang. Upah ngeleng dihitung per satu bata. Pekerja seperti Ibu Narti mendapat upah Rp7 untuk tiap batanya. Dan upah akan dibayar seminggu sekali. Ibu, Ya, Ibu kalau nyusun-nyusun kayak gini dalam sehari dapat berapa keping? saya dapat 5.000, 6.000 gitu. Wow, banyak banget. Pantesan kayaknya cekatan banget Ibu. Iya. Dari penghasilan ini semua dalam kebutuhan rumah tangga cukup nggak sih Bu? Ya enggak sih, ya kan ada bapaknya, cuma bantuin bapaknya aja gitu. Daripada di rumah nganggur, nggak ada kerjaan. Ini Bapaknya kerja apa? di bangunan. Kalau Ibu di sini setiap hari, Iya tiap hari. dari jam berapa sampai jam berapa? Ya ada jam 8 gitu, nyampe jam 2 atau jam 3 pulangnya sampai sore. Ibu Narti adalah sosok inspirasi yang saya temui di sini. Pendapatan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan dirasa tidak cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Maka ia memutuskan untuk turut bekerja. Ibu Narti memiliki tugas untuk membuat bata lebih cepat kering. Jika sudah 3 hari ngeleng, Bu Narti akan memindahkan batu bata dan menyusunnya melingkar. Bu, ini apa nih namanya Bu? Buat kayak gini apa namanya? Badong, Badong. iya. Apa bedanya sama yang tadi Bu? Ya beda, kalau tadi kan yang ngeleng, kalau ini mau badong gitu. Ini kan lebih cepat kering lagi kalau yang diginihin. Gitu. Berarti habis ngeleng di Badong? Iya. Gitu? Oh gitu. Oh ya tadi Ibu kesini naik apa? Jalan kaki. Abis ini aku boleh ya main ke rumah Ibu ya? Hampir bentar. Ya kalau nggak malu mah, ntar malu-maluin main ke Kalau rumah. Ibu, ya boleh ya. Aku pengen liatin aja keseharian Ibu kayak gimana gitu-gitu. Iya, Boleh ya? apa, kalau mau mah. Terima kasih Bu. Terus mana lagi nih kita tambah lagi atau gimana nih Bu? Apa ini udah cukup? Tambah lagi kalau ada ini mau biar tinggi kayak ini. Biar tinggi ya? Itu ya. Ya udah. Kita tambah Kalau ya. ditambah ya. Oke. Mau ditambah mah. Ini udah kelar nih Bu. Iya, udah kelar. Lalu siap dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Kang, kalau kita bawa ke sana kira-kira bawa berapa ya? 300. 300. Terus kalau satu badongan gini sih berapa? 50. 50. Wah, pemberani.
Ini kita ke sana harus bawa 300. Satu bedongan isinya 50, berarti 6 bedongan ya? 6 badongan, iya. Oke deh, aku baru 1 bedongan, berarti masih kurang 5 lagi. Iya. Oke kan? Oke. Untuk memenuhi satu tungku pembakaran memerlukan sekitar 43.000 batu bata. Biasanya perlu waktu hingga 3 hari untuk dapat memenuhi tungku pembakaran. Setiap gerobak mampu membawa hingga 300 batu bata. Kali ini saya akan mencoba membawa setengahnya. Pemberani, ini beneran berat banget. Aku bawa 3 badongan, berarti 150 bata yang mau aku masukin ke dalam situ untuk dibakar. Iya. Waktu berhenti, ternyata saya salah untuk menurunkan gerobaknya. Akhirnya, sebagian bata yang saya bawa ada yang terjatuh. Capek banget ini 150 bata yang perlu aku tarik. Ini aku tadi salah nuruninnya. Bukannya ke depan malah ke belakang. Terus jadi jatuh nih beberapa ke belakang. Aduh, semangat. Batu bata harus disusun dengan agak renggang hingga memiliki ruang agar panas dapat merata saat pembakaran. Kang, ini gimana cara nyusuninnya nih? Jadi ke atas sampai ke atas. Oh gitu. Terus ini nih ada bolong-bolong. Ini kan dibolongin satu nih. Iya. Ini gimana tuh? Ya itu kan buat selantar api ke atas itu. Oh, supaya rata. Kayak rata ya. Kalau semua bata sudah masuk, tungku akan ditutup rapat dan mulai dinyalakan. Proses pembakaran adalah tahapan paling penting. Pembakaran yang sempurna membuat bata awet dan tahan lama. Proses pembakaran membutuhkan waktu sekitar 1 hari 1 malam dengan suhu yang konstan. Oleh karena itu besarnya api harus terus dipantau. Setidaknya dibutuhkan hingga 5 truk kayu bakar. Bang, ini lagi bakar batu bata ya di dalam ya? Iya ya. Terus ini kenapa dikasih kayu-kayu terus? Kan biar matang ya. Oh, biar matang. Biar merah batunya. Harus sering-sering terus ya? Iya, kadang-kadang kalau udah penuh gini kadang kita istirahat dikit gitu. Gitu. Kalau gitu aku boleh bantuin masukin kayunya nggak? Boleh sih. Boleh ya? Mana aja nih kan? Iya, nggak mana aja. Nih caranya masukin aja. Sini ya? Iya. Keluar lagi. Ada 2 orang yang bertugas untuk mengawasi nyala api. Keduanya harus menunggu siang dan malam. Terkadang pekerja juga harus naik ke atas tungku untuk melihat tingkat kematangan bata. Bang, ini matangnya berapa lama? Kira 1 hari 1 malam. Oh gitu. Kalau matang tandanya warnanya apa? Warnanya merah. Merah. Kalau gitu aku boleh ngintip nggak? Iya boleh. Boleh. Yeay. Oke ya. Pemberani, kalau kita lihat dari atas ini, panasnya lebih parah daripada di depan itu. Tapi ini kayaknya dikit lagi matang ya, Bang. Saya merasakan bagaimana beratnya pekerjaan ini. Hawa panas dari tungku terasa menyengat. Pemberani, barusan aku baru intip batu batanya di atas, ternyata belum matang. Nah, ciri-ciri batu bata yang udah matang, itu dia akan berwarna merah dan tidak ada asap hitam seperti itu.
Kini saya akan pulang bersama Ibu Narti untuk melihat aktivitasnya setelah pulang kerja. Rumah Ibu Narti berjarak sekitar 3 km dari Lio. Permisi, Pak. Sesampainya di rumah, saya dan Ibu Narti beristirahat sebentar melepas lelah. Ya duduk Neng dulu. Iya, Bu. Ternyata Ibu tinggal di rumah juga bareng sama cucu ya, Bu ya? Iya. Oh, cucunya itu umur berapa, Bu? Lucu banget. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Gitu. Ini Bapak belum pulang ya? Belum. Biasanya pulang jam berapa? 5. Jam 5. Ibu mau rapi-rapi atau apa biar aku bantu? Iya, bersih mau sapu-nyapu mau Neng. Boleh, aku bantuin nih, Bu ya? Ya yuk. Sepulang kerja biasanya Ibu Narti merapikan baju yang telah dijemurnya di pagi hari. Merapikan rumah sambil menunggu suaminya pulang. Saya merasa hormat dengan Ibu Narti yang tidak berpangku tangan akan kesulitan ekonomi keluarganya. Hai pemberani, hari ini aku sangat senang sekali memiliki pengalaman yang sangat indah menjadi pembuat batu bata. Dan aku menemui satu sosok yang sangat inspiratif bernama Bu Narti. Dia rela banting tulang untuk bantu suaminya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di rumah. Sehabis dia pulang kerja, dia nggak langsung istirahat. Dia harus banyak mengerjakan apa aja yang dikerjakan di rumah, seperti bersih-bersih rumah, memomong cucu-cucunya, dan lain-lain. Gimana pemberani? Berani coba? Coba kalau berani.